Halo semuanya. Kebanyakan orang memiliki bentuk fisik yang kurang lebih sama. Ya, beberapa dari kita mungkin berlari lebih cepat atau memiliki penglihatan yang lebih tajam. Namun, secara umum, kita semua berjalan dengan kecepatan sekitar 5 km per jam, membutuhkan tidur selama 8 jam, dan tidak bisa mendengar suara dengan frekuensi lebih dari 16 kHz. Namun, selalu ada pengecualian. Artinya, ada orang-orang unik di antara kita yang memiliki kemampuan layaknya superhero. Ingin tahu lebih banyak tentang mereka? Ayo kita jelajahi dalam video ini. Lidah adalah salah satu otot di tubuh kita. Itu berarti setiap orang memiliki tingkat kelenturan lidah yang berbeda, sama seperti otot di kaki atau tangan. Jadi, bagi sebagian orang, menggulung lidah itu mustahil, sementara yang lain bisa membuat bentuk bunga dari lidah mereka dengan mudah. Menurut beberapa ilmuwan, kemampuan ini dipengaruhi oleh genetika. Tapi jangan khawatir, jika kamu cukup gigih, kamu bisa melatih lidahmu agar lebih fleksibel. Ngomong-ngomong, coba tulis di komentar apakah lidahmu lentur atau tidak. Kamu lebih sering pakai tangan kanan atau kiri? Tulis di komentar dan kita lihat perbandingannya. Secara umum, sekitar 15% dari populasi dunia adalah kidal. Tapi, pernah dengar tentang fenomena luar biasa yang disebut ambidexter? Hanya sekitar 1% populasi dunia yang benar-benar ambidexter. Artinya mereka bisa menggunakan tangan kanan dan kiri dengan kecepatan serta ketepatan yang sama. Kedengarannya keren kan? Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Anak-anak ambidexter sering mengalami kesulitan belajar. Mereka memiliki risiko lebih tinggi terkena ADHD, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dan terkadang juga kesulitan berbicara. Namun mereka sering punya kemampuan unik lainnya, seperti menulis cermin. Beberapa peneliti percaya bahwa Leonardo da Vinci adalah seorang ambidexter. Kabarnya ia bisa melukis dengan kedua tangan secara bersamaan. Contoh modern dari kemampuan ini adalah Raja Sena, seorang seniman dari New York yang membuat lukisan hyperrealistis dengan kedua tangannya sekaligus. Bisa dibilang dia adalah superhero di dunia seni. Sebaliknya, ada juga orang yang disebut ambisinister. Mereka kesulitan menggunakan kedua tangan dengan baik. Biasanya ini adalah kondisi bawaan, tapi bisa juga terjadi jika seseorang dipaksa mengubah tangan dominannya sejak kecil. Menurutmu, berapa lama kamu bisa berdiri diam tanpa bergerak? Jangan kira itu mudah. Tanpa latihan, sulit untuk tetap diam dalam satu posisi selama 10 menit. Tapi tidak bagi Abdul Hajiz dari India. Ia telah bekerja sebagai patung hidup di hotel yang sama selama 30 tahun. Setiap hari, ia berdiri di satu tempat selama 6 jam tanpa mengubah ekspresi wajahnya sekalipun. Orang-orang sering mencoba membuatnya tertawa atau bergerak, tapi tidak pernah berhasil. Bahkan ada hadiah 10.000 rupiah bagi siapa saja yang bisa membuatnya bergerak. Apa rahasianya? Jawabannya adalah disiplin dan latihan. Abdul melakukan yoga setiap pagi. Menurutnya, itu membantunya menjaga tubuh yang kuat dan pikiran yang tangguh. Dan terbukti tidak ada yang bisa menandinginya dalam pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Secara umum, hampir semua orang bisa melakukan split, kecuali jika mereka memiliki kondisi medis tertentu. Namun, ada juga orang yang secara alami lebih fleksibel daripada yang lain. Mereka bisa menyikat gigi dengan kaki atau melipat tubuh mereka dalam hitungan detik. Kemampuan seperti ini memang terlihat keren, tetapi sayangnya, seringkali disertai dengan masalah medis yang serius. Sebagian besar disebabkan oleh gangguan dalam produksi kolagen, yaitu protein utama dalam tubuh yang ditemukan di kulit, kuku, rambut, ligamen, dan pembuluh darah. Ligamenlah yang bertanggung jawab atas pergerakan dan fleksibilitas seseorang. Mungkin kamu berpikir, lalu apa masalahnya? Dengan bakat seperti ini, aku bisa terkenal di TikTok. Memang, tetapi efek sampingnya tidak bisa dianggap remeh. Pertama, sendi yang terlalu fleksibel bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap cedera. Seiring bertambahnya usia, sendi melemah dan punggung bisa membungkuk lebih cepat karena otot dan rangka yang lemah. Itu sebabnya, orang dengan kondisi ini tidak disarankan menjadi pemain sirkus atau penari. Kedua, mutasi kolagen tidak hanya memengaruhi fleksibilitas, tetapi juga organ tubuh lainnya.
Akibatnya, mereka bisa mengalami keriput lebih cepat, masalah jantung, hingga patah tulang yang sering terjadi. Tidak terdengar menyenangkan, kan? Lebih baik tetap kaku daripada harus menghadapi semua itu. Jika kamu kesulitan berjalan di atas trotoar tanpa goyah, kami mengerti. Dan itu membuat kami semakin kagum dengan pria dari Tiongkok ini. Dia hanya membutuhkan 2 batang bambu untuk menyeberangi sungai, 1 untuk berdiri dan 1 lagi untuk mendayung serta menjaga keseimbangan. Tanpa jembatan, tanpa perahu. Bagaimana dia mendapatkan ide ini? Kisahnya lebih menarik lagi. Semua bermula pada tahun 2014 ketika suatu malam dia ketinggalan perahu terakhir ke rumahnya. Dalam keputusasaan, dia melihat sebatang bambu di dekatnya dan mencoba menggunakannya untuk menyeberangi sungai. Tentu saja, percobaan pertamanya gagal, tapi dia tidak menyerah dan terus berlatih. Sekarang dia melakukannya dengan sangat mudah. Seni ini ternyata cukup populer di Tiongkok. Beberapa penari bahkan melakukan tarian tradisional di atas bambu sambil mengenakan pakaian khas. Ada juga yang mengadakan perlombaan. Bayangkan betapa hebatnya keseimbangan mereka. Pernahkah kamu mencoba melewati celah di antara tiang pagar seperti gadis ini? Dulu orang melakukannya hanya untuk pamer ke teman-temannya, tetapi sekarang sudah menjadi tantangan viral di TikTok. Untungnya, kamu tidak perlu memiliki bakat khusus untuk mencobanya. Asal tubuhmu cukup ramping dan fleksibel, kamu bisa melakukannya. Sayangnya, tidak semua orang memiliki tubuh seperti itu. Semua orang tahu bahwa manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibandingkan tanpa air. Kita disarankan minum sekitar 2 liter air per hari. Tetapi terkadang rasanya sulit karena air tidak memiliki warna atau rasa. Tapi tunggu dulu, Martin Reese dari Los Angeles punya pendapat berbeda. Dia adalah sommelier air pertama di dunia. Ya, seseorang yang bisa membedakan berbagai jenis air hanya dengan 1 tegukan. Dia bahkan bisa tahu dari mana asal air tersebut, apakah dari filter biasa atau mata air di pegunungan Alpen Prancis. Setiap minggu, rumah Martin menerima kiriman botol air dari seluruh dunia. Air hujan dari Tanzania, air pegunungan dari Jerman, hingga air artesis dari Norwegia. Dia menyebut kepekaannya terhadap rasa ini sebagai bakat super yang sudah dia sadari sejak kecil. Sekarang, Martin mengajar ratusan murid di seluruh dunia tentang cara mencicipi air, membuat menu air untuk restoran, dan memberikan konsultasi kepada perusahaan besar. Untuk menjaga ketajaman indera perasanya, dia menghindari rokok, kopi, dan makanan dengan rasa kuat. Sulit membayangkan profesi yang lebih unik dari ini, bukan? Bagi sebagian orang, membayangkan lari maraton saja sudah melelahkan. Butuh latihan keras untuk bisa menyelesaikannya. Tapi bagi seseorang seperti Robert Young, maraton hanyalah bagian kecil dari tantangan besar. Bayangkan, pria ini pernah berlari 370 maraton dalam setahun, hampir 1 maraton setiap hari. Jika ditotal, dia telah menempuh jarak 11.185 mil, cukup untuk menyeberangi lautan beberapa kali. Apa yang membuatnya melakukan ini? Ternyata, dia memiliki tujuan mulia. Robert melakukan tantangan ini untuk menggalang dana bagi anak-anak yatim piatu. Dia sendiri pernah tumbuh di panti asuhan dan keluarga asuh, jadi dia tahu betul betapa sulitnya hidup sebagai anak yatim. Semua yang bisa kita lakukan adalah mengapresiasi usahanya yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video seperti ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.